Sumber utama energi bagi kehidupan di bumi adalah sinar matahari yang diserap dan dimanfaatkan melalui proses fotosintesis. Proses ini terjadi di dalam kloroplas, sebuah organen seluler yang khusus ditemukan pada tumbuhan, alga, dan beberapa protista. Kloroplas memiliki peran penting sebagai organen metabolik dan sensorik. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai struktur kloroplas. Membran sel. Membran sel memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sel. Berikut adalah beberapa fungsi utama membran sel. Yang pertama, pembatas lingkungan. Sebagai pembatas lingkungan, membran sel berfungsi sebagai pembatas di dalam sel dan lingkungan luar sel. Ini memungkinkan sel untuk mempertahankan kondisi internal yang berbeda dari kondisi eksternal. Yang kedua, ada regulasi transport, yaitu membran sel mengatur permeabilitas terhadap senyawa-senyawa atau ion yang masuk dan keluar dari sel. Ini melibatkan berbagai mekanisme transport, termasuk difusi, osmosis, dan transport aktif. Selanjutnya yang ketiga yaitu reseptor molekul. Membran sel memiliki reseptor khusus yang dapat mengenali sinyal-sinyal dari lingkungan eksternal seperti hormon, antigen, dan sinyal lainnya. Selanjutnya yang keempat sebagai pelindung. Membran sel melindungi sel dari kerusakan fisik dan infeksi. Selanjutnya yang kelima ada model fluid mosaik, yaitu membran sel bersifat dinamis dan memiliki struktur yang asimetrik. Komponen utamanya meliputi lipid bilayer, protein terkonjugasi, dan glikoprotein. Yang terakhir ada sebagai selektif permeable, yaitu membran sel memungkinkan hanya zat-zat tertentu untuk melewati sehingga menjaga keseimbangan internal sel. Selanjutnya ada ruang antarmembran. Ruang antarmembran juga dikenal sebagai ruang intermembran, merujuk pada ruang di antara dua membran sel atau membran organel. Fungsi ruang antarmembran ini sangat penting dalam berbagai proses seluler. Berikut beberapa aspek yang terkait dengan antarmembran. Yang pertama, permeabilitas dan selektivitas, yaitu ruang antarmembran membatasi pergerakan molekul dan ion antara dua kompartemen. Membran sel bersifat selektif, permeable, artinya hanya molekul-molekul tertentu yang dapat melewati membran. Yang kedua, ada transport pasif dan aktif. Ruang antarmembran memungkinkan transport zat melalui dua mekanisme utama, yaitu yang pertama ada difusi pasif, yang kedua ada transport aktif. Yang pertama, difusi pasif. Molekul bergerak dari area konsentrasi ke tinggi ke rendah tanpa memerlukan energi. Dan yang kedua ada transport aktif, yaitu memerlukan energi untuk mengatasi gradien konsentrasi. Selanjutnya, struktur membran. Membran sel terdiri dari lipid bilayer, protein, dan karbohidrat. Lipid bilayer terdiri dari fosfolipid, glikosgolipid, dan streol. Protein integral terikat dalam lipid bilayer dan memiliki komposisi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada osmosis. Osmosis yaitu perbedaan konsentrasi antara dua sisi membran dapat menyebabkan osmosis, yaitu pergerakan molekul pelarut. DNA. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA. DNA merupakan makromolekul berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat.
DNA juga mempunyai peran penting dalam pewarisan sifat. DNA merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Tugas utamanya membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. Adapun fungsi pada DNA yaitu yang pertama, sebagai penyimpan informasi genetik, yaitu DNA mengandung instruksi untuk membangun dan mengatur sel-sel dalam tubuh. Setiap gen pada DNA mengkodekan informasi untuk sintesis protein tertentu. Yang kedua, ada replikasi. Replikasi yaitu proses sebelum sel membelah, DNA harus direplikasi agar setiap sel anak menerima salinan lengkap dari DNA. Yang ketiga, ada transkripsi. Transkripsi di mana proses RNA dibuat berdasarkan urutan basa pada DNA. RNA ini kemudian digunakan untuk sintesis protein. Yang keempat ada regulasi genetik, yaitu DNA mengatur kapan dan bagaimana gen diekspresikan dalam sel. Dan terakhir, sebagai penggunaan dalam ilmu forensik, yaitu teknologi DNA digunakan untuk mengidentifikasi individu melalui sidik jari genetik mereka. Membran tilakoid merupakan struktur penting dalam kloroplas yang berperan dalam proses fotosintesis. Membran tilakoid tersusun atas fosfolipid, protein, dan pigmen fotosintetik, yaitu klorofil dan karotenoid. Fungsi dari membran tilakoid yang pertama, membran tilakoid merupakan tempat terjadinya reaksi terang fotosintesis. Yang kedua, pigmen fotosintetik pada membran tilakoid menangkap energi cahaya matahari. Yang ketiga, energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Dan yang keempat, ATP dan NADPH digunakan dalam siklus Kelvin atau reaksi gelap fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. Tilakoid merupakan membran aktif yang berfungsi untuk fotosintesis yang ditemukan di cyanobacteria dan kloroplas. Tilakoid terdiri dari membran tilakoid dan lumen tilakoid. Tumpukan tilakoid akan membentuk sekelompok struktur yang menyerupai koin dan disebut granum atau dikenal sebagai grana. Kata tilakoid ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata tilakos, yang memiliki makna kantong, sehingga tilakoid dapat diartikan menjadi seperti kantong. Tumbuhan tingkat tinggi memiliki tilakoid yang terorganisir secara khusus, di mana setiap kloroplas memiliki 10-100 grana yang dihubungkan satu sama lain melalui stroma tilakoid. Stroma tilakoid dapat dianggap sebagai terowongan yang menghubungkan grana. Tilakoid grana dan tilakoid stroma mengandung protein yang berbeda. Reaksi yang dilakukan di tilakoid meliputi fotolisis air, rantai transport elektron, dan sintesis ATP. Tilakoid juga disebut sebagai lamela. Lamela ini merupakan bagian pada tilakoid yang menghubungkan grana. Stroma merupakan cairan basa berair yang kaya akan protein dan terdapat di dalam membran bagian dalam kloroplas. Stroma merupakan bagian kloroplas yang berupa cairan kental, kenyal, dan tidak berwarna yang mengisi membran bagian dalam dan berada di luar membran tilakoid. Stroma berasal dari bahasa Yunani yang berarti penutup tidur. Selain itu, stroma juga sebagai pembentuk struktur pendukung pada jaringan ikat di organ dan jamur yang telah membawa spora. Di dalam stroma memiliki enzim yang berfungsi untuk fiksasi karbon. Selain itu, stroma juga dapat mengelola respon dari kloroplas mengenai tekanan sel dan memberikan sebuah sinyal dari berbagai organel.
Stroma ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap dan menyimpan hasil fotosintesis berupa pati. Selanjutnya adalah lumen. Lumen adalah inti dari kloroplas, struktur sel tumbuhan yang vital karena mengandung selaput yang penting untuk proses fotosintesis. Dalam fotosintesis, klorofil yang terdapat dalam kloroplas menangkap energi cahaya matahari. Selanjutnya, energi ini digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen, proton, dan elektron. Proton dan elektron yang dihasilkan kemudian digunakan untuk membentuk molekul energi, yaitu ATP. Sementara itu, elektron juga digunakan untuk mengurangi karbon dioksida menjadi glukosa. Glukosa yang dihasilkan adalah produk akhir dari fotosintesis yang berfungsi sebagai sumber energi bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dengan demikian, lumen kloroplas memainkan peran penting dalam proses konversi energi matahari menjadi energi kimia yang tersimpan dalam glukosa. Ribosom. Fungsi ribosom kloroplasma adalah untuk memproduksi protein dalam sel tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Sel tumbuhan dan makhluk hidup lainnya memiliki ribosom yang berfungsi untuk membuat protein dan menyintesis protein di dalam sel. Proses sintesis protein di ribosom kloroplasma dimulai dengan transkripsi DNA menjadi mRNA. Ribosom kemudian membaca mRNA dan membentuk rantai polipeptida dengan memasangkan tRNA yang membawa asam amino. Tahap akhirnya adalah ketika ribosom mencapai codon stop, sehingga sintesis protein dihentikan. Proses yang dihasilkan digunakan oleh sel untuk berbagai fungsi. Granum atau grana adalah tumpukan. Dibentuk dengan menggabungkan 2-100 tilakoid menjadi satu tumpukan. Granum ini berfungsi sebagai satu unit selama fotosintesis karena koneksi mereka itu ke stroma tilakoid. Fungsi utama pada granum adalah meningkatkan luas permukaan tilakoid, sehingga tumbuhan dapat lebih banyak menyerap cahaya untuk fotosintesis dibandingkan dengan tumbuhan yang sederhana. Tumbuhan kompleks memiliki lebih banyak grana membran. Nah, pada granum ini membantu meningkatkan produksi gula melalui fotosintesis dengan meningkatkan luas permukaan tilakoid. Mirip dengan menulis di atas kertas yang lengket daripada kertas yang biasa. Hal ini memungkinkan tanaman untuk memiliki lebih banyak bahan baku untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya adalah plastoglobula. Plastoglobula adalah struktur unik yang terdapat di dalam kloroplas tanaman. Mereka adalah kumpulan lipida dan protein yang berfungsi penting dalam metabolisme lipid dan biosintesis pigmen kloroplas seperti klorofil. Salah satu komponen utama plastoglobula adalah lipid globular. Keberadaan lipid-lipid ini memberikan plastoglobula sifat-sifat yang unik, seperti kemampuan untuk menyimpan dan mengelola molekul-molekul yang terlibat dalam perjalanan metabolik kloroplas. Selain itu, pada plastoglobula juga berperan dalam penyerapan cahaya, perbaikan kerusakan oksidatif, dan perlindungan terhadap stres lingkungan, seperti suhu tinggi atau radiasi UV. Dengan demikian, plastoglobula itu merupakan bagian yang penting dari kloroplas yang mendukung fungsi-fungsi vital dalam metabolisme dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan mereka.